A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya, ridhonya untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur sobat winnerku dan berbaik sangka kepada Allah karena keduanya akan mendatangkan ridhonya Allah. Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya bisa menjumpai panjenengan semuanya. Ini semuanya berkat rahmatnya Allah, berkat kasih sayangnya Allah, berkat ridhonya Allah. Jadi dalam hidup kita ini yang kita butuhkan cuma satu, yaitu ridhonya Allah. Sebesar apapun masalah kita, serumit apapun permasalahan-permasalahan hidup kita, sebanyak apapun hutang-hutang kita, tapi kalau Allah sudah ridho terhadap kita, insya Allah semua masalah tadi itu akan terselesaikan dengan sendirinya. Kalau Allah sudah ridho, maka dari itu yang kita butuhkan dalam hidup kita ini satu doang, ridhonya Allah. Pada kesempatan kali ini saya mau menceritakan, ya, ini adalah cerita lama saya yang sudah pernah saya ceritakan di video pertama saya yang mungkin sebagian besar dari panjenengan semua yang sudah tonton. Kali ini kenapa saya ceritakan lagi, karena saya akan membuka mindsetnya panjenengan semuanya, ya, yang suka berpikir bahwa saya kan tidak punya teman, saya kan tidak punya kerabat, saya kan tidak bekerja, saya tidak punya atasan yang menolong saya seperti Umi, seperti teman-teman di channel Umi, gitu kan? Nah, saya mau membuka mindset panjenengan sehingga saya akan bongkar cerita di balik pertolongan Allah melalui teman saya 25 juta rupiah ini. Ini ceritanya sangat unik karena sebetulnya uang 25 juta rupiah itu bukan punya teman saya. Jadi teman saya ini yang dipilih Allah dijadikan wasilah menolong saya, beliau justru tidak punya uang sebanyak 25 juta rupiah. Beliau hanya punya uang 25 juta rupiah. Lalu bagaimana Umi kok bisa? Orang gak punya uang 25 juta tapi bisa nolong 25 juta. Itulah kalau Allah sudah ridho. Kalau Allah sudah ridho, apapun bisa terjadi, ya kan? Karena Allah adalah Sang Maha Berkehendak. Allah Al-Ghani, Sang Maha Kaya. Allah Al-Mughni, Sang Maha Pemberi Kekayaan. Allah Al-Wahhab, Sang Maha Memberi tanpa batasan. Sementara kita ini manusia, akal kita terbatas, gitu ya. Maka dari itu jangan pernah batasi kuasa Allah dengan akal-akal panjenengan ini, ya. Karena akal panjenengan itu
akal manusia terbatas, sementara Allah adalah Al-Wahhab. Oke, kita mulai ya. Jadi gini, tahun 2019 menjelang puasa ya, menjelang lebaran nih. Pada saat saya puasa 2019, saya singkat aja. Saya terlilit amanah itu berawal dari saya mengenal pinjol pertama kali di awal 2017. Berarti katakanlah saya terlilit selama 2 tahun. Terlilit pertama sekitar 8 jutaan terlunasi karena masih tercover sama gaji saya. Kelilit kedua sekitar 13 jutaan ya kan, setelah sekian lama masih gali lubang lagi, masih ngambil lagi ya kan, masih nggak tobat, masih zolim ya kan, sudah lunas 8 jutanya masih zolim, ngambil lagi iseng-iseng 1, 2, muter jadi banyak sehingga menjadi 13 juta. Masih tercover karena masih tercover oleh gaji dan bonus saya. Tapi yang ketiga, rupanya Allah mau memberikan pelajaran yang sangat berharga buat saya tentang riba. Sehingga saya terlilit sampai nggak sadar 25 juta. Karena gaji saya di bawah itu, gaji dan bonus saya di bawah itu, sehingga galop tulop, gali lubang tutup lubang, nggak kelar-kelar. Pernah satu ketika saya tersadar ketika saya mendapatkan gaji dan bonus sampai di angka 13, ya hampir 14 waktu itu, baru sehari habis dan saya udah nggak pegang uang dan posisi hutang masih menganga banyak di depan. Karena pinjol itu kalau nggak dilunasi semuanya, dia akan yang setengahnya, yang seperempatnya, 7/4-nya dia akan menganga, dan di situ nanti akan bunga berbunga sehingga dia akan mengembang gitu. Nah, posisi saat itu saya berpikir ini 25 juta saya kalau nggak ditutup kontan, dia akan terus menganga terus, bahkan mungkin bisa ratusan juta. Itulah pinjol laknatullah tuh ya. Nah, jadi hari itu saya sudah betul-betul di titik nadir saya pasrah sepasrah-pasrahnya. Saya bahkan berpikir dan saya bahkan berdialog kepada Rob saya, ya Allah ya Rob, jika engkau memang belum izinkan hutang ini lunas, berarti itulah yang terbaik buat hamba. Jika engkau ridhoi hamba untuk dipermalukan debt kolektor pinjol, berarti itulah yang terbaik buat hamba. Jika memang urusan utang piutang ini harus sampai dibawa ke pengadilan, misalnya buruknya hamba harus dipenjara, berarti itulah yang engkau ridhoi dan itulah yang terbaik buat hamba. Jadi apapun yang engkau ridhoi itulah yang terbaik buat hamba. Jadi hamba pasrah ya Rob, sepasrah-pasrahnya. Semua urusan hamba pasrahkan di hadapanmu, terserah engkau mau buat apa. Itu betul-betul saya udah betul-betul pasrah, udah tawakal karena saya sudah melakukan segala upaya. Saya sudah datang ke teman-teman saya yang saya perkirakan punya uang. Bahkan ada yang punya saldo 100 juta ditunjukkan ke saya tapi nggak bisa tolong saya. Saya sudah datang ke atasan saya yang notabene punya banyak duit, lebih dari 25 juta, tapi tidak ada juga yang bisa tolong saya. Artinya apa? Yang nolong kita bukan manusia. Yang nolong kita itu adalah Allah. Jika Allah belum gerakkan hati seorang hambanya, bahkan yang punya uang 100 juta tadi pun gak mau tolong kita. Karena apa? Karena Allah belum ridhoi gitu ya. Hari itu saya betul-betul pasrah. Bahkan saya masih punya utang di perorangan teman saya, katakan A ya. Kita sebut A di sini. Saya punya utang sama A ini juga untuk menutup pinjol saya. Saya utang Rp3.250.000 yang saya janjikan berapa hari ke depan ketika saya gajian. Khodarullah ketika saya gajian ludes dilahap pinjol habis. Sehingga saya belum bisa bayar teman saya ini. Karena saya punya etikat baik, saya datang ke teman saya ini, saya minta maaf. Saya minta maaf. Di situ saya sampaikan saya belum bisa bayar utang karena saya masih punya beberapa utang. Khodarullah, singkat cerita nih, saya singkat saja ceritanya. Di luar dugaan saya nggak pernah berpikir bahwa teman saya akan memberikan respon yang sangat baik. Satu, beliau memaklumi dan memaafkan saya yang belum bisa bayar utang Rp3.250.000. Dan di luar itu justru beliau menanyakan kepada saya, emang berapa semua hutangnya Mbak gitu kan. Saya ceritakan semua, di situ malah saya dengan spontanitas saya keluar air mata saya tanpa saya buat-buat. Akhirnya beliau setelah mendengar semua cerita saya, beliau katakan, udah Mbak gini aja. Jenengan sekarang gak usah nangis-nangis, gak usah sedih. Jenengan banyak-banyakin doa saja ya. Coba nanti kita cari solusinya sama-sama ya. Saya nanti coba akan ngobrol dulu sama beberapa saudara saya karena beliau keluarga besar. Saya coba ngobrol sama saudara saya, barangkali saja ada di antara kakak-kakak saya yang bisa bantu jenengan keluar dari riba. Karena ini bahaya sekali gitu.
Dan alhamdulillah saya cerita kepada orang yang tepat rupanya. Beliau sangat menjaga sekali makanan haram ya, makanan haram, makanan halal itu dijaga sekali. Nggak pernah beliau berhutang dan apalagi riba nggak pernah keluarga beliau. Sehingga beliau sangat mendukung ketika mendengar saya akan hijrah dari riba. Saya di situ katakan memang saya setelah lunas ini saya betul-betul nggak akan pernah sentuh lagi yang namanya riba karena saya sudah merasakan 2 tahun terlilit riba itu menyengsarakan. Hingga akhirnya saya pulang malam itu juga saya betul-betul saya mohon ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah, saya istighfar, saya sholawat ya kan. Saya baca doa Nabi Yunus, saya baca zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Betul-betul saya mohon pertolongan kepada Allah, saya pasrahkan semuanya kepada Allah. Dan singkat ceritanya, teman saya ini memberikan WhatsApp saya, kirim WhatsApp ke saya. Beliau sampaikan, Mbak, insya Allah kami tadi udah rembukan, saya sama kakak-kakak saya udah rembukan. Kami pengen bantu sebetulnya, Mbak. Tapi memang keuangan saat ini dijelaskan satu persatu, kakak ini pedagang, uangnya masih muter, kakak ini uangnya di sini ini. Yang intinya memang belum bisa gitu. Tapi jangan khawatir, Mbak, saya akan tetap berupaya, tunggu jawabannya sampai besok. Nah, di luar saya ini, ya di luar sepengetahuan saya, ternyata teman saya ini saking pengennya bantuin saya nih, lihat ya, kalau Allah sudah ridho dan Allah gerakkan hati seorang hamba, Allah lembutkan hati seorang hamba ya. Sebetulnya saya ini sama teman saya ini sama sekali nggak dekat. Kami teman jauh, yang jarang-jarang WhatsApp dan kami juga nggak pernah dekat sekali, nggak pernah jalan juga nggak pernah. Pokoknya intinya kami cuma sebatas kenal aja. Allah lembutkan hatinya sehingga pagi itu beliau datang ke salah seorang rekan ya, teman-teman biasa. Tapi rekan ini kirakan beliau punya uang banyak karena adalah seorang dokter di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Pagi itu dia datang kepada dokter ini udah sepuh gitu kan, datang. Beliau sampaikan maksud hati dan tujuannya. Beliau ceritakan perihal utang saya yang terlilit amanah riba, perihal saya yang hijrah dari riba, segala macam bla bla, sampai meyakinkan dokter ini bertanya, kok segitunya jenengan mau bantu Bu Wiwin? Emang Bu Wiwin orangnya seperti apa? Beliau katakan Bu Wiwin ini orangnya baik, insya Allah amanah segala macam. Beliau seperti jualan jamu mempromosikan saya untuk meyakinkan dokter ini. Sehingga dokter ini oke, ayo kita ke bank, kita ambil di teller. Hari itu saya masih ingat H-7 Lebaran. Sehingga hari terakhir adalah bank buka. Datang dan katanya karena dokter tersebut udah sepuh, duduk. Udah kamu kesana aja bawa buku tabungan saya ini, kamu transfer ke Bu Wiwin 25 juta. Saya dikabarin, Mbak, ini saya sudah di bank, saya sama dokter, saya sudah di bank, beliau nggak ceritakan sama dokter, saya sudah di bank, saya sedang transfer, doakan mudah-mudahan lancar. Sehingga saya tenang dikabari seperti itu, saya dikasih bukti transfernya juga. Tapi beliau kurang teliti, nulis nama saya salah satu huruf. Sepanjang perjalanan itu, saya menunggu, saya dengan hati senang saya pulang, saya safar ke Rembang, saya pulang. Saya membayangkan bahwa utang saya besok lunas karena hari ini ditransfer 25 juta. Sampai rumah saya cek nggak masuk. Sampai malam saya cek nggak masuk juga. Ternyata apa? Kesalahan. Nulis nama saya kurang salah satu huruf gitu ya. Saya bilang, kok ini belum masuk ya? Saya bilang gitu. Malam itu beliau juga pulang ke Jakarta. Dari Semarang ke Jakarta. Masa sih Mbak gitu kan? Terus akhirnya beliau dikabari sama dokter tadi bahwa dokter mendapatkan telepon dari pihak bank. Katanya dana yang ditransfer 25 juta tertolak karena apa? Salah nama. Itu salah nama karena transfernya lewat teller. Sehingga dana tersebut akan kembali ke rekening dokter setelah bank buka, artinya setelah Lebaran, libur Lebaran selesai. Di situ sempat saya agak sedikit down, tapi ya udahlah nggak apa-apa, tertunda seminggu nggak apa-apa. Saya hadapi nanti terornya debt collector. Tapi ini sekali lagi kalau Allah sudah ridho, Allah lembutkan hati teman saya ini yang notabene nggak dekat sama sekali sama saya, dilembutkan hatinya sehingga beliau berpikir keras lagi gimana caranya hari ini harus dapat duit 25 juta karena besok Mbak Wiwin itu akan diteror debt collector. Sehingga beliau kembali menghubungi kakak-kakak beliau yang banyak tadi itu, diminta untuk patungan. Ayo kita patungan, kita harus tolong Mbak Wiwin ini karena Mbak Wiwin besok
akan diteror debt collector. Adanya berapa kakak, tolong kasih ke saya kasih ke nomor rekeningnya Bu Wiwin, nanti tolong ditransfer semua ke sini, kita kumpulkan 25 juta, nanti uang 25 juta kita akan kembali setelah lebaran tiba. Artinya uang Pak Dokter tadi tetap dipinjam sama beliau untuk mengembalikan uang-uang saudaranya tadi itu. Masya Allah, tabarakallah. Hari itu setelah selesai kami libur lebaran, saya diceritain itu, saya nangis. Nangisnya kenapa? Karena sebegitu hebatnya Allah menggerakkan hati hambanya. Walaupun hamba tadi itu punya uang hanya 5 juta. Malam itu tuh sebetulnya ketika beliau naik kereta, di dalam ATM beliau uang yang sisa 5 juta tabungan beliau. Yang lainnya untuk biaya lebaran, misalnya kasih ponakan segala macam, biaya ongkos balik ke Semarang. 5 juta itu beliau transfer ke saya. 20 jutanya beliau kolek dari saudara-saudaranya tadi itu. Itulah. Nah, pelajarannya apa? Sobat Winerku semuanya, kenapa saya buka cerita ini ke hadapan panjenengan semuanya? Karena gini, Allah itu Sang Maha berkehendak. Allah itu Sang Maha Kaya. Allah itu Sang Maha pemberi kekayaan. Allah itu Al-Wahhab, Sang Maha memberi tanpa batasan. Tadinya memang saya berpikir sangat terbatas otak saya karena saya manusia, akal saya terbatas karena saya manusia. Saya berpikir bahwa teman saya ini gak akan bisa bantu saya. Kenapa? Karena dia gak punya uang 25 juta, saya sudah perkirakan. Memang dia betul gak punya uang 25 juta. Tetapi karena Allah sudah ridho, Allah gerakkan hatinya, Allah cerdaskan akalnya untuk mencari jalan sampai hingga ke dokter tadi itu. Jadi panjenengan yang gak punya teman, jangan berkecil hati. Karena panjenengan punya Allah Sang Maha Kaya. Panjenengan gak punya atasan karena gak bekerja, jangan berkecil hati. Karena pertolongan Allah gak melulu melalui atasan. Ya, nyatanya saya tadi punya atasan yang banyak duit, gak tolong saya. Punya teman-teman yang pada banyak duit, gak tolong saya. Jadi pertolongan Allah itu tidak terbatas pada akal kita aja. Pertolongan Allah bisa melalui apa aja. Ya, kalau panjenengan nonton beberapa testimoni itu banyak sekali pertolongan-pertolongan yang di luar nalar manusia. Seperti salah seorang sahabat UCR yang tertolong 176 juta, keluar dari bank, ditolak bank. Ternyata apa? Ada tiba-tiba orang di sebelah yang nolong. Mendengar beliau kesusahan, ditolong. Itu dipinjami. Sama saya dulu sebelum saya mendapat pertolongan ini, saya juga sempat datang ke bank A, B, C, D, mungkin bahkan sampai Z. Tertolak semua. Artinya apa? Allah selamatkan saya dari menyentuh dosa riba. Karena apa? Ke depan kamu itu akan tak selamatkan melalui salah seorang hambaku yang akan menolongmu 25 juta. Udahlah, kamu sabar dulu. Bank-bank ini akan aku buat tidak ACC. Jadi panjenengan kalau sudah melakukan ikhtiar ke A, ke B, ke C, bahkan ke Z dan belum berhasil, jangan dulu buru-buru berburuk sangka kepada Allah. Barangkali saja Allah itu akan tolong panjenengan semenit ke depan, seminggu ke depan, setahun ke depan, sebulan ke depan dengan cara Allah yang jauh lebih indah, yang jauh lebih halal dan berkah. Maka panjenengan mulai dari sekarang, seberat apapun masalah panjenengan, utamakan apa? Berbaik sangka kepada Allah. Ya, bersyukur terus. Alhamdulillah Allah pasti lunaskan. Alhamdulillah Allah pasti lunaskan. Gak mungkin gak lunaskan. Allah pasti selesaikan masalah saya. Gak mungkin gak selesaikan. Karena Allah itu adalah Al-Wahhab. Jadi tetap semangat ya Sobat Winerku dalam menjemput ridhonya Allah. Percayalah, jika panjenengan hijrah mau meninggalkan dosa-dosa riba, dosa-dosa besar, insya Allah itu pasti akan bukakan pintu kemudahan untuk panjenengan semuanya. Mungkin di luar sana ya panjenengan semuanya atau kerabat ada yang memiliki cerita unik lagi ya. Selain cerita saya ini, panjenengan bisa sampaikan ke saya di kolom komentar. Menjadi penyemangat buat teman-teman kita yang mungkin sedang down ya, yang sempat berpikir bahwa gimana Allah tolong saya, mau saya ini gak punya kenalan, saya hanya ibu rumah tangga, saya di rumah terus setiap hari. Percayalah, walaupun panjenengan gak pernah keluar rumah, tapi kalau panjenengan terus memohon kepada Allah, nanti Allah yang akan datangkan kok. Pertolongan-pertolongan itu Allah akan datangkan untuk panjenengan ya. Percayalah, Allah itu Al-Wahhab, Sang Maha memberi tanpa batasan. Kalau akal kita ini adalah akal yang terbatas karena kita adalah makhluk. Oke Sobat Winerku semuanya, semoga video ini bisa memberikan motivasi buat panjenengan semuanya yang mungkin sedang terpuruk. Tetap semangat menjemput ridhonya Allah. Tetap semangat terus berselawat kepada Rasulullah. Insya Allah pasti akan keluarkan panjenengan semuanya dari situasi sulit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.